6 bulanan belajar tuh gue gak dibayar. Jadi gue cuma datang ke tempat MC, gue ikut. Maksudnya lo nge-MC selama 6 bulan? Setiap bulan tuh ada event. Selama 6 bulan itu gue event terus tuh, nge-MC terus. Dan itu lo gak pernah dibayar? Gak dibayar. Halo semuanya, welcome to Vanda Nanya. Oke, ini adalah podcast aku ya? Kamu. Oh ya, ini adalah podcast aku, tapi ini adalah episode pertama. Jadi, podcast Vanda Nanya ini kita akan ngebahas tentang orang-orang dengan pekerjaannya masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pemain sinetron, ada yang pramugari, pilot. Kita ntar juga bakal undang penyiar radio dan lain-lain lah gitu ya. Oke. Boleh kenalin gue juga gak sih? Boleh. Nah di Vanda Nanya ini tuh aku gak sendirian karena aku anaknya gak bisa sendiri. Jadi aku minta ditemenin sama temen aku namanya Agung. Hai. Hai, gue Agung. Dia sebagai co-host di sini. Jadi dia bakal nemenin aku buat ngobrol-ngobrol sama narasumber yang memang sebenarnya teman-teman kita juga sih ya. Benar, teman-teman kita juga. Nah pokoknya kita akan ngebahas kayak seluk-beluk apa ya? Pokoknya kita korek dalam-dalam. Apa aja sih kesulitan, apa aja tantangan untuk menjalani berbagai profesi yang akan kita undang gitu. Maksudnya profesi dari si narasumber kita, kayak gitu ya Van ya? Benar. Oke, kita langsung mulai. Hari ini yang luar biasanya lagi kita sudah mengundang artis papan atas. Ya. Ini yang iklannya udah ada di mana-mana. Benar. Yang kayak kalau misalnya kita tuh ke supermarket ada muka dia. Oh serius? Di kemasan-kemasan produk-produk kayak susu atau apapun tuh ada muka dia. Susu? Apapun. Itu. Kamu nggak ngeh ya? Belum. Terus kayak misalnya di jalan tol itu di apa namanya? Oh, di billboard tuh ada muka dia. Di ini ada juga nggak? Kayak bosen banget tau nggak? Pas kita lagi ngisi pas lagi bayar tap, itu ada dia juga nggak? Nggak tahu ya. Nggak ada sih, nggak ada foto orang. Nggak ada foto orang. Oke, langsung aja please welcome Maya. Hai. Iya, Maya apa kabar? Baik, thank you Vanda, thank you Agung. Gue lupa. Gak apa-apa, dia emang gak perlu diingat, gak perlu diingat nama. Benar, dan emang Thank gue you biasa dilupain. udah ngundang Ai kesini. Thank you juga udah datang di episode pertama ini. Hai para penonton Vanda, udah punya panggilan belum? Buat yang penonton Vanda. Kita bikin sekarang yuk. Apa? Vanda nanya. Fanya. Enggak dong. Enggak usah deh. Ya pokoknya buat penonton Vanda, hai. Oke. Kita sebelum mulai, jadi ini tadi gue udah pesan makanan. Oh, iya bener. Ini enak banget nih, Iya gue kan? lihat nih. Iya ini seru banget dan gue baru pertama kali kesini. Pertama kali. Ya ampun. Itu kita ada di mana, Van? Ini tuh namanya Balkoni Coffee. Jadi ini ada di Bintaro Avenue di sektor 7, Bintaro tentunya ya. Dan tempat ini tuh jujur aja mama aku juga sering kesini. Oh, kamu sering kesini? Wow. Kamu nggak pernah ketemu? Belum, aku mau kesini nih nanti buat ketemu mama kamu. Terus Oke. ya aku mau nagih utang kamu. Jahat banget. Oke, ini cobain. Ini salah satu menu yang emang rekomen banget. Ya. Itu apa sih? Panjang banget kayak roti buaya. Ini aku angkat ya. Ini namanya long bread. Isinya Long bread. ini ada smoked beef, terus ada crabnya juga. Terus dikasih mayonnaise, saus dan lain-lain. Wah, enak banget. Ini ada onionnya juga di sayur. Terus kita Cobain coba. dong. Kita Coba. Cobain dong. Coba. Main dulu. Bintang tamu dulu. Oh ini kepanjangan, ambil yang tengah aja. Karena kan long bread, jadi emang kayak rotinya sepanjang ini. Iya, yang ujungnya panjang banget. Ujungnya panjang banget ya. Iya nih, tengahnya juga panjang banget. Oh iya benar. Iya. Oke. Yuk kita makan yuk. Yuk. Evan. Enak kan? Enak. Enak kan? Jadi kamu lihat dong dalamnya, ini tuh ada sayur-sayurnya juga. Terus ini ada smoked beefnya yang tadi. Terus dia yang paling unik tuh ada crabnya gitu loh, ada potongan crabnya. Kayak jarang nggak sih di mana ada roti kayak isinya crab gitu? Iya benar. Kebanyakan memang cuma smoked beef doang kan. Kalau enggak tuna biasanya. Bener, tuna. Nah terus ini juga nih aku udah pesenin, ini namanya tadi apa ya, pisang goreng, fried banana sisem. Jadi ada wijen-wijennya tuh ya. Nih kalau kamu bisa lihat, ini tuh tengah-tengahnya kayak ada wijen-wijen gitu di tepungnya. Beda kan? Enak nggak? Cobain Enak deh. dong. Cobain. Sini aku suapin. Kamu yang makan. Oke. Oke, ntar kita lanjut makan-makannya karena kita bakal langsung mulai aja podcast kita yang pertama. Yang pertama. Oke, kita langsung mulai. Mayang lagi sibuk apa sih, May? Selain tadi tuh sebelum dia jawab, jadi kita nungguin Mayang itu dia habis workshop iklan. Ya. Lumayan lama dan sebelumnya kamu rapid dulu ya. Jadi pagi rapid Habis tes rapid dulu karena besok ada kerjaan karena sekarang lagi
ada pandemi kayak gini, jadi protokolnya setiap mau ada kerjaan harus rapid gitu. Oke, by the way honestly karena emang gue bener-bener baru ketemu sama Mayang hari ini, gue bener-bener pengen kenal dulu dong. Boleh. Mayang ini siapa sih? May, lo siapa sih? Gue Mayang, gue anak nyokap bokap gue. Anak keberapa? Nama bapak lo siapa? Enggak perlu ya, siapa tahu gue kenal nama lo duluan gitu. Jangan dong. Ya, oke, sorry. Ya, boleh tahu lo cerita dikit. Kayak background lo tuh siapa sih? Nama panjang lo siapa sih? Gue Mayang Adras. Kalau dari kerjaan, background gue, pokoknya lulus SMA gue langsung masuk ke dunia entertain. Sebenarnya awalnya dari nge-MC dulu justru. Oh gitu? Gue malah kenal lu iklan dulu baru MC. Iya, gue nge-MC dulu, terus dari MC itu ikut-ikut suka diajakin lomba acting lah. Dari situ akhirnya baru terjun ke dunia iklan. Oke, dan udah cukup lama ya di dunia entertain ya? Udah berapa lama? 2008 pertama lulus masuk. SMA itu? Lulus SMA langsung. Kenapa lo memilih untuk terjun ke entertain? Pertama jangan karena nangis. Dia kayak gitu. Sama kayak gimmick lo. Pertama karena kayak apa ya? Soalnya lo nggak bakal dapat pushing dari bos lo nggak ada aturan lo harus kayak gimana, lo nggak. Pokoknya waktunya bebas lah. Jadi kalau lo mau libur ya lo bisa libur, kalau mau kerja lo bisa kerja. Sebenarnya lebih ke situ sih kenapa awalnya ngambil, dan memang menurut gue ini kerjaan yang paling santai dan lo cangkupannya tuh luas gitu loh. Entertain itu lo mau jadi model, lo mau jadi MC, lo mau jadi penyanyi, banyak gitu. Benar. Lebih ke situ sih. Oke, jadi basically emang lo punya bakat di berbagai hal yang tadi lo sebutin gak sih? Enggak juga. Tadi lo salah satunya tadi nyebutin nyanyi kan? Nggak bisa Oke, nyanyi. kita tes ya lagi. Oke, baik. Maya. Silakan Vanda. Ayo cepetan mulai. Gue beatbox ya. Lo nyanyi. Nggak bisa nyanyi gue. Ngotot tetap nggak bisa. Nggak ada, ntar di minggu depan Mayang nyanyi. Jadi intinya, oh ya, boleh ya? Boleh. Kita bikin sesi khusus ya nanti. Oke, nanti gue bikin single dulu. Oke, tadi gue udah cukup kenal, gitu tiba-tiba langsung kenal banget. Sedikit banyak ternyata berarti backgroundnya emang udah cukup lama di dunia entertain, ya kan? Dari umur 18. Gue sih informasi yang gue butuhin sih cuma itu sih. Oh yaudah, oke, thank you Agung. Terima kasih ya. Lanjutin dong. Oke, enggak, tadi kan pertama kali bilang jadi MC dulu malah ya? MC dulu awal. Gimana, boleh dong cerita pertama kali jadi MC di umur 18 itu gimana gitu bisa jadi MC? Linknya gimana gitu? Nah jadi gue tuh dulu kenal sama IO gitu loh, ngumpul-ngumpul segala macam. Ini emang teman-teman IO-nya? Terus akhirnya dia bilang yuk coba belajar jadi MC. Ini buat semua teman-teman yang di rumah mungkin yang baru mau belajar jadi MC. Jadi kalau nggak dibayar nggak apa-apa. Karena dulu gue pertama banget MC gue nggak dibayar. Oh iya, nggak dibayar sama sekali. Tapi waktu itu gue dapat mentornya bagus. Jadi mentor gue tuh satu Bung Ricky Jo almarhum, satu lagi Mas Tio. Mereka dua-duanya host bola kan. Jadi emang di situ gue belajar sampai akhirnya bertahanlah di itu gue nggak dibayar sekitar 6 bulanan lah kayaknya. 6 bulanan belajar tuh gue gak dibayar, jadi gue cuma datang ke tempat MC, gue ikut. Maksudnya lo nge-MC selama 6 bulan? Setiap bulan tuh ada event, selama 6 bulan itu gue event terus tuh, nge-MC terus. Dan itu lo gak dibayar? Gak dibayar, tapi seminggu berapa kali? Seminggu tuh mungkin dua kalian. Oh seminggu 2 kali nge-MC? 2 kali, cuma maksud gue belajar banyak banget, dan setelah 6 bulan itu gue dilempar sama IO ini ke produk yang lain, gue sudah cukup matang untuk MC gitu loh, untuk diterjun di dunia itu tuh menurut gue sudah cukup lah, karena klien alhamdulillah puas gitu kan. Jadi gue pikir buat kalian yang mungkin mau terjun nih teman-teman di rumah ya, pendengar Vanda, jangan terlalu banyak ini dulu sih, karena yang namanya proses belajar tuh panjang banget lah. Maksudnya jangan terlalu pikirin kayak money oriented. Iya, jangan terlalu money oriented banget gitu. Sebenarnya sama kayak gue juga tuh, gue juga kan basicnya awalnya MC. Sorry nih, gue punya radio dulu ding. Gitu. Lo di radio mana aja gitu? Di Bandung. Oh sama. Oh iya? Radio apa? Dulu gue di 99 School. 99. Oh emang kamu ini penyiar dulu? 99ers? Iya. Oh 99ers. Dulu tuh di Bandung kan, sampai SMA tuh di Berarti Bandung. di itu dong, di Daplak? Enggak. 99ers tuh pindah-pindah. Yang pakai mobil gitu kan, bukan? Enggak, terakhir tuh di dekat ini apa, gedung apa sih? Dago gitu bukan sih? Bukan Dago, yang di yang kota. Sebelum McD bukan? Bukan, kota itu lantai berapa gitu pokoknya. BIP. Oh, yang di lantai IP. Oke. Tahu gue. Yang di lantai berapa itu di Braga ya? Braga. Oh Braga. Bukan Iya, Braga. Oke, kita sama-sama lupa. Oke, baiklah ya udah kita lanjut lagi Vanda. Apa? Terus dari MC jadi bintang iklan. Tadi kan kita highlightnya di sini adalah kamu iklannya banyak banget. Untuk terjun ke jadi bintang iklan tuh gimana?
Bintang iklan sama di 2008. Cuman beda beberapa bulan aja. Oh, langsung barengan. Barengan. Waktu itu jadi ceritanya lagi nganterin mantan, ya kan? Wow. Dengan inisial? Itu. Oh, itu. Oh itu. 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 Ya. Ya, kira-kira itulah. Gue tau ada panjangannya. Apa tuh? Itu kan depannya mungkin S. Situmorang. Bukan. Oke, Oke, jokesnya nggak masuk. Sorry. Itu boleh dikat ya? Ini nggak ya live? Terus ya rolling ya? Iya, pokoknya nganterin mantan gue ke casting, terus ternyata ya udah dicobain lah suruh casting. Beruntungnya di iklan itu prosesnya nggak terlalu panjang. Jadi satu kali casting waktu itu langsung rezeki tuh dapet gitu. Cuman setelah itu berkali-kali casting lagi memang ya yang namanya casting ya kan kita nggak tahu bersaing dengan banyak orang juga. Jadi sempat juga sih ngalamin kayak udah 10 kali tapi nggak dapet kayak gitu. Kayak pertama kali lu casting dan langsung dapet itu kaget nggak kayak di lokasi syuting itu ternyata kayak gini, ternyata syuting iklan tuh kayak gini gitu. Parah, gue tuh sampai yang kayak di semua orang tuh ngeliatin gue karena gue nggak bisa ngelakuin apapun. Lu masih inget nggak? Lu nggak bisa ngelakuin apa gitu? Adegan apa gitu? Challenge-nya apa? Emang kan biasanya gitu kan. Kalau kita casting ya pasti lah tantangannya kan kayak kita ngantri. Iya. Gitu kan perjuangan paling banyak di situ gitu. Lu dapat privilege untuk masuk duluan ya? Enggak juga. Lu ikut ngantri? Ikut ngantri. Serius? Berapa banyak waktu itu? Karena kan waktu itu masih pertama kali. Pertama kali kan, ada kali 5 orangan gitu loh. Waktu zaman dulu tuh castingan belum serame sekarang gitu loh yang antrinya. Kalau sekarang tuh kayak Dufan tau gak sih lo? Asli. Di antrian keberapa ada tulisan 30 menit lagi. Iya benar. Emang bener? Bener. Iya kan? Bener. Gue juga pernah kok kayak casting gitu, terus datangnya udah last minute, gue udah bilang nih mas saya telat ya gini-gini, pas nyampe ternyata ya udah banyak yang nggak boleh masuk tapi gue boleh. Karena gue udah bilang gue telat gitu, tapi kalau lain bener-bener close gitu, ya. se-straight itu gitu. Jadi mereka harus pulang. Besok balik lagi. Iya. Oh gitu. Jahat kan? Saking ya, banyaknya. itu dia ya dunia. Tapi emang karena udah banyak banget. Enggak tadi balik lagi dong pertama kali di lokasi syuting tuh kayak gimana? Pasti kan lo belum tahu dong kayak syuting tuh kayak gimana ya nggak sih? Belum tahu sama sekali. Jadi itu kayak pertama kali banget gue syuting, terus kayak yang disuruh adegan begini lihat kamera nanti lihatnya ke sini itu kan bingung banget karena maksudnya lo bener-bener nggak tahu oh kamera di sini kalau gue harus lihat ke sini oh berarti sudut pandang gue di sini oh berarti nanti gue ke sini kayak itu tuh mikirinnya banyak banget yang kayak harus waduh ini gue takut ya dan akhirnya kayak gue nggak bisa juga yang kayak konsen dengan itu karena waktu pertama kali gue iklan tuh umur 18 gue udah jadi ibu-ibu. Oh, ibu muda. Berarti jadi lu udah interaksi sama anak kecil? Belum, tapi waktu itu ceritanya rumpi. Buka puasa ngerumpi sama teman-teman gitulah. Waktu itu kan sirup pertama kali. Jadi ya gue harus masuk dengan obrolan ibu-ibu yang rata-rata umurnya di 30 tahunan gitu. Oke. Itu sih tantangannya jadi kayak lebih aduh gak enak ya gitu semua orang tuh matanya kayak ngeliatin gue. Ayo dong lo lama banget iya, bener gitu. Oh, bahas lo gak bisa ya udah take ke 30. Iya benar kayak gitu. Gak sampai 3 lebih Van. Gue tuh kayak sampai 80 take kayak serius? Lo diomelin gak? Diomelin. Sampai kayak Asra dia tuh bilang, ayo tarik nafas dulu, tenang dulu, gitu-gitu. Terus lu nangis gak? Iya lu nangis gak? Sempet nangis di kamar mandi kayak, pengen pulang iya, gitu. Itu tekanan banget tau. Sumpah, kayak gue pengen pulang, karena kan awalnya gue gak ada niat untuk ikut casting itu kan. Tiba-tiba gue kepilih rezekinya senang, cuman kayak ternyata sebegitunya saat mental lo belum siap terjun, lo ditekan segitunya lah sama orang-orang di sekitar lo tuh kayak, iya sedih banget. Padahal basicnya emang sebenarnya lo udah pernah nge-MC gitu kan? Tapi beda. Karena kan kalau nge-MC lo kelihatannya orang ke orang kan. Kalau ini kan lebih lo sama kamera gitu. Bener. Beda. Ada orangnya. Makanya kalau kita siaran juga kan kita latihannya tuh biasanya disuruh pakai boneka gitu kan biar kelihatannya kayak ada orang. Nah jadi kalau bener-bener kita ngadepin langsung kamera ya itu tantangannya tadi lo bilang. Iya benar. Bisa sampai berapa kali retake. Oke. Boleh dilanjutkan pertanyaannya? Iya, nanya apa dong? Iya, terus kalau tadi kan challenge-nya berarti pertama kita emang prosesnya panjang nih, kita ngantri gitu kan, kita ngantri, udah gitu kita udah dress up lah semaksimal mungkin, ternyata retake-nya bisa berkali-kali dan challenge-nya apa tuh? Saat itu lo bilang iklan pertamanya adalah sirup kan? Sirup. Lo disuruh ngapain? Ya waktu itu saya emang bener-bener cuman kayak kita ngumpul di ruang tamu gitu, terus ya udah kita dikasih sirup ini sama si yang punya rumahnya terus kita minum, cuman kan kayak harus rame banget, sementara gue yang datang dari Bandung, anak sekolah yang nggak ngerti ramenya arisan ibu-ibu itu kayak apa, jadi bingung mau ngapain. Nggak kebayang lah lo ya. Nggak kebayang kapan gue harus ngambil minum ya kayak kaku gitu loh. Jadi gue kalau orang ngambil minum gue liatin baru gue minum juga. Jadi yang kayak gitu-gitu mungkin yang sebenarnya mereka nggak suka atau nggak mau gitu. So kayak bingung-bingung gitu. Ini harus cheers nggak ya gitu? Iya. Ini sirup harus cheers nggak ya gitu? Ayo cheers dulu gitu. Iya, terus sama ibu gitu kan. Bu, cheers ya Bu gitu. Lo manggilnya tante dong, tante. Tante. Oh kan? Iya waktu itu gue manggilnya tante. Karena dia paling muda. Oh
Oh iya. Di lokasi Jadi yang syuting lain itu tuh di umurnya muda. 30-an gitu kan. Jadi gue manggilnya memang pada waktu itu tante. Oke. Sorry ya aku salah terus gitu. Terus kata tantenya apa? Gak apa-apa, anak aku cowok umur Perjodohan. Tapi Beda. Tapi biasa dalam hati kayak tante. Dasarnya tek mulu deh. Capek Gara-gara deh. lo lama ya. Ini gue mau mandi udah gerah. tapi emang kayak gitu lo pernah gak sih? Yang kayak gitu ngedumel kayak pemain lain lama terus lo jadi kayak lama-lama juga gitu, yang satu frame gitu. Sebenarnya kalau Pasti lama- lo pernah kan? Pernah. Pasti lo pernah kan? Jangan Pernah nangis dong. banget. Udah gatal belum mati. Oh iya. Gatal-gatal. garukin. Gak. Pandemi Udah udah nggak garukin juga gak romantis gitu. Lu garukin mantan tuh gak romantis. Iya, bener juga Sini sih. gue Tiupin. Nah, iya. masa lu garukin? Masa lu garukin? Iya bener juga sih ya. Nanti ya aku tiupin ya. Oke, makasih lah. Oke, ini kan Maya iklannya banyak banget ya. Tadi itu baru iklan pertama yang dia omongin. Tapi tadi kan gue bilang nih muka dia tuh ada di mana-mana. Lu bisa sebutin gak sih iklan lu apa aja? Iklan gue. Nggak usah 130 itu, nggak usah kayak 5 aja mungkin. 5 ya, 5 kan. aja. 5 juga gue gak inget sebenarnya. Nggak, gue inget ada ini boleh sebutin merek ya? Mereknya boleh gak sih? Boleh. Boleh Ada lah. Frisian Flag, Christian Flag. ada Aqua. Apa lagi kamu, Beb? Pepsodent. Pepsodent kan lu bareng gue. Iya, Pepsodent. Oh bareng lu berdua? Bareng. Terus Kita sikat syutingnya gigi, sikat kita gigi syutingnya bareng. subuh-subuh. Kita syuting pagi buta. Buta. Dan jauh Pepsodent. banget itu di mana? Parung. Iya. Apa sih Parung ya? Jauh lah pokoknya. Wow. Terus tempat apa lagi? buang anak. Jangan dong. Terus Pepsodent, terus sabun Lifebuoy. Dettol. Oh, Dettol. Dettol. Terus satu lagi zaman dulu nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Citra. Wah, itu Citra salah satu brand yang gue susah banget tembus tau. Citra. Oh gitu? Iya. Sekarang juga gue nggak mungkin tembus. Karena kita udah hitam. Oh harus putih, oke. Gue baru paham. Jadi kalau ada casting Citra, make sure datang guys ya kalau cowok-cowok yang nonton ya. Karena masih putih-putih kan? Kalau gue dulu, ya dasar. Iya dong. Kalau gue dulu tembusnya kalau produk beauty itu Biore. Tapi itu dulu zaman muda. Oh ya Biore. Zaman masih mulus. Nggak ada lecet-lecet, nggak ada gitu. Tapi gue mau nanya dong, Mayang, Apa tuh? brand yang paling lo suka gitu? Maksud gue kayak dari proses syutingnya enak, terus outputnya juga enak gitu. Apa brand yang paling favorit? Christian Flag. Hai. Kamu setia sama aku setia sama kamu kok. Oke. Itu semua ya sampai ke ujung-ujungnya juga itu enak ya. Semua outputnya apapun enak. Kalau gue sama Frisian Flag lebih karena Frisian Flag itu kayak udah salah satu produk yang gue kerja sama paling lama. Paling banyak. Dari repeat order mulu. Iya, jadi gue sama Frisian Flag kurang lebih udah bikin 15 divisi. Wow, aku baru satu. Sama Frisian Flag baru Selamat satu. datang. Pokoknya mudah-mudahan panjang. Oh, oke. Gitu. Karena si Frisian Flag ini memang talent-talentnya tuh mutar kebanyakan itu lagi gitu. Iya, bener deh, itu Jadi lagi. seneng karena maksudnya mereka juga kliennya baik banget. Kalau syuting juga nggak terlalu banyak yang mau kayak gini buat gue sebagai talent gue nggak tahu departemen lain kan banyak ya, ada art ada apa segala macam gitu. Kalau buat gue sebagai talent sih mereka enak banget orangnya. Enak kok. Oke. Kamu lagi Frisian Flag sekarang? Enggak, aku pernah sekali. Frisian Flag. Selamat datang di keluarga Frisian Flag. Frisian Flag butuh cowok nggak sih biasanya? Gue tuh dong jadi suami. Iya tapi nggak kayak lo modelnya. Iya sih, pasti. yang bapak-bapak Pasti gitu loh, sih. bapak muda Kan gitu. harus at least kelihatan settle ya. Kamu kan kelihatan settle. Apa? Setelah pandemi. Berasa gitu ya. Ngomong pandemi, lu kemarin ada imbas gitu gak sih? Karena pandemi ini kan entertain nih. Banget Syuting lah. kan kalau gue nih kan juga banyak yang di stop nih, program gue banyak yang di take down, nggak syuting lagi. Udah jangan nangis. Sabar Kamu ya. juga, tapi kamu nggak usah ditanya ya. Sama. Iya, Nah kalau lu gimana? Banyak banget lah. Waktu sebelum pandemi itu 3 hari sebelum kita semua di lockdown, gue ada kayak udah nyiapin titik-titik MC ada berapa banyak gitu kan. Udah dikasih tahu terus tiba-tiba kayak ya udah habis sempat FTV-an. Baru hari pertama kan satu episode biasa mereka ngerjain 2-3 hari gitu kan. Baru hari pertama tiba-tiba udah nggak bisa syuting di mana-mana. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya Oh gitu. malah Oh itu bukan lu yang viral tuh. sinetronnya Hah? Yang viral masih syuting itu? Oh bukan produksian lu. bukan. Aduh dibahas nih. Mau dibahas banget. Enggak. Boleh. Enggak, tadi Mayang udah note yang itu jangan dibahas. Oh. Oke, nanti ya. Terus. Ya udah itu terus paling ya udahlah berimbas banget lah, tapi gimana caranya lo tetap harus survive sih. Nah, lu ngapain tuh selama 3 bulan kemarin? Gue masak. Oh ya, Mayang ini jago masak, by the way. Nggak jago juga bisa doang. Ya bisa lah. Iya. Ya itu paling gue survive di situ aja. Jadi kayak jualin makanan juga karena banyak juga yang pada pesan kan. Kok nggak ngirim ke gue? Kan gue nggak tahu.
Gue nggak tahu, gue mau. Ibu nih kodenya ya. Kalau kode langsung WhatsApp dong. Bagi gitu. Sama tanaman, gue tuh hobi banget tanam-tanam pohon. Jadi kayak oh gitu. Tanamannya lebih ke karena lo makan ada hubungannya nggak? Misalnya kayak lo nanam cabai akhirnya gitu. Kalau itu buat di rumah doang. biar kalau dijual nggak dong. Itu kan dua hobi yang kayak inline. Iya. Gue doyan masak, gue nanam sekalian cabai, nanam toge. tapi ada gue di dapur gue tuh ada kayak bawang daun bawang. Yang lo tanam sendiri. Tanam sendiri. Jadi gue kalau misalnya mau masak apa gitu kayak daun bawangnya nggak ada, gue tinggal gunting terus guntingin lagi gitu udah. Oh gitu. Sumpah. Ya udah. Oh gitu. Ya udah kapan ke rumah kamu? Kita buat ngambil daun bawang doang. Terus masakan apa yang apa sih jualannya apa sekalian aja kasih tau. Lagi jualan apa tuh kalau makanan? Kemarin iga bakar terus risol gitu-gitulah pokoknya. Ada beberapa banyak nih. Makanan-makanan WFH lah. Iya, makanan WFH. Iga bakarnya enak tuh. Nanti kapan-kapan aku bikinin ya. Yes. Ini kok kalau Agung yang nanya dibikinin, kalau gua enggak sih. Oh, kalau kamu spesial banyak nanti dibikinin ya. Tenang ya, Van. Oke, baiklah. Oke ya. Balik lagi dong ke casting tadi. Kan tadi lu bilang ngantri lama. Dulu mah cuma 5 orang, tapi sekarang udah kayak rame Panjang banget. Lu bilang udah kayak ngantri di Dufan gitu kan. Asli. Serame itu sekarang. Tapi dari casting itu apakah langsung dari ibaratnya mungkin ratusan orang, satu brand itu ratusan orang yang casting, terus langsung syuting gitu nggak sih, langsung kepilih satu apa gimana prosesnya? Enggak. Kalau iklan tuh sebenarnya panjang banget prosesnya karena kalau zaman dulu mungkin lo casting terus habis itu lo workshop tuh sudah pasti kepilih. Benar. Kalau sekarang tuh kayak workshop aja kadang-kadang kita bisa 3 kali workshop kan gitu, nominasi. Jadi pertama lo datang ke tempat casting bersaing dengan ratusan orang. After itu lo ada workshop atau ada request. Nah itu biasanya kayak udah tinggal 10 orang gitu kan. Abis itu masuk lagi nominasi 5 atau 3 orang, baru abis itu lock. Itu besoknya lagi tuh. Jadi bukan di hari yang sama. Bukan di hari yang sama. Jadi kayak mungkin jeda 2 atau 3 hari gitu kan. Abis itu besoknya setelah lock baru syuting gitu. Oke, kalau gue mau nambah nanya juga dong. Jadi gue honestly kalau kita ngomongin iklan-iklan, gue juga baru nyobain tuh 3 kali casting. Oke. Kapan? Dan gak ada yang lolos. Kapan? Ya sebelum pandemi lah pokoknya. Berarti baru-baru ini. Iya, cukup baru-baru ini gitu. Dan yang gue lihat emang kayak gitu, ngantri panjang banget. Akhirnya gue kayak sempet, gila ngantri banget ya, udah cabut dulu deh gitu. Gue kemana dulu, makan dulu. Pas datang pun ternyata belum nyampe ke bagian gue gitu. Itu tambah rame yang ada. Asli, dan itu udah malam kayak gue GP itu kayak kurang lebih 3 jam perjuangannya kan kayak gitu kan. Kayak emang di ngantri, abis itu di dalam lo dikasih challenge, entah lo minum sirup kah atau lo nanti bawa motor kah atau kayak gimana pun itu kan. Iya benar. Nah, terus challenge apa yang paling pernah lo apa namanya kayak berat banget challenge-nya gitu. Lo disuruh misalnya kayak disuruh makan jadi orang gila. Bawang mentah. Enggak ya? Gak ada sih. Gak mungkin itu kayak kalau di iklan. Bisa jadi kalau yang lucu-lucu gitu. Gue belum pernah sih karena kan gue ibu muda baik hati dan tidak sombong bener kan. Banget, asli Iya sumpah. Jadi gak pernah dapet yang karakternya terlalu gimana-gimana banget. Tapi pernah, jadi ada satu iklan gue syuting, anaknya tuh umurnya kayak sekitar 6-7 tahun. Oh, jadi lo syuting ditandemin sama anak kecil? Sama anak kecil. Dia seringnya sama anak kecil karena gue jadi ibu muda. jadi ibu-ibu gitu. Jadi anaknya tuh berat kan ya. Terus gue kayak harus lari-larian, gendong dia naik turun tangga. Karena ceritanya tuh itu ini iklan chat. Oh yang chat. Iklan chat. Jadi gue chat itu ada monsternya gitu animasi. Terus kayak gue sama anaknya turun, gendong anaknya turun tangga, jatuh dua-duanya. Hah? Wah serius? Serius lu? Lu pasti diomelin sama ibunya tuh? Enggak juga, karena enggak juga. posisinya waktu itu memang kan itu syuting 2 hari. Emaknya yang nyelengkat? Iya. Siapa tahu emang gak dimarahin. Kamu gitu. Kebetulan emang emaknya yang nyelengkat. Iya, hari pertama tuh gue emang udah jatuh, jadi kayak ankle kena. Terus pas syuting itu tuh dikasih tau pelan-pelan, tapi karena mungkin udah bolak-balik capek banget, akhirnya kayak kepleset itu jatuh. Tapi jatuhnya nggak tinggi banget sih, kayak tangga udah 2 tangga mau terakhir. Terakhir gitu. Nangis nggak dia? 6-7 tahun? Enggak. Oh, enggak. Saya nangis bukan Oh, pas kamu- jatuh gue kayak gue nggak sosok peduli. jadi hero gitu loh, meluk anaknya. Kamu kenapa gitu? Kamu kenapa? Terus kayak di bawah gitu ya, kayak ini kan Captain America. Iya. Sebenarnya biar gue nggak diomelin sama mamanya aja. Iya, lu kalau lu udah masih takut kan? Lu takut kan? Padahal mungkin yang jatuh tuh anaknya di bawah. Terus kayak pas Maya datang, Iya, dibalik. biar gue nggak diomelin sama mamanya aja. Menarik. Itu perjuangannya ya. Tapi gini, terus boleh gak gue yang nanya? Boleh, tanya aja. Gini, MC udah jalan gitu kan. MC udah jalan, cukup lah. Terus kenapa akhirnya bisa berpikir kayak, gue pengen coba-coba iklan nih gitu. Terus Enakan mana? Ya, enakan mana? Terus kenapa lu mau coba iklan dan gimana sih kalau buat orang yang belum tahu gitu? Gue pengen jadi bintang iklan juga dong gitu. Gue pengen jadi bintang. Caranya gimana sih step by stepnya gitu?
Step by step-nya dulu ya, kalau misalnya mau jadi bintang iklan, pertama udah pasti harus casting. Dan lo harus tahu dulu karakternya kayak gimana. Karena waktu itu gue umur sebelum casting, sorry, kalau gue boleh tahu sebelum casting, gue dapat gini loh, kayak gue baru 3 kali casting. Nah itu kan info dari teman gue kan, gue ikut casting yuk gitu. Tapi di luar itu, di luar kayak ajakan teman atau ajakan agensi dan lain-lain, kita bisa dapat informasi ada casting gitu di mana sih? Sebenarnya kalau casting iklan tuh nggak sama kayak lo casting sinetron. Bedanya di situ, kalau sinetron kan lo udah tahu kalau tempat castingnya, misalnya lo mau casting di MNC, lo udah tahu MNC gitu kan, ke PH itu. Tapi kan kalau iklan itu memang bukanya tuh pindah-pindah, dan setiap produk tuh beda-beda tempat castingnya. Jadi memang yang paling benar adalah lo harus cari info dari teman-teman yang mungkin udah pernah terjun ke dunia itu. Soalnya infonya itu nggak disebarkan. Iya, infonya nggak disebarluasin. Jadi memang cuma ruang lingkupnya agensi-agensi yang di iklan aja gitu loh. Udah kayak gitu nanti jadi lo paling casting, abis itu setelah casting kalau misalnya nggak dapat pokoknya terus aja casting. Terus lo harus tahu karakter lo, karena gue di umur 18 gue karakternya udah jadi ibu muda. Oh jadi niche ya, jadi balik lagi ke niche ya, ke karakter lo tuh kayak gimana karakternya ya? Jadi belum tentu kalau misalnya lo umurnya 25 tahun terus muka lo muda, lo bakal jadi ibu muda, nggak tentu juga. Kayak gue sampai sekarang masih kayak ditandeminnya sama ABG gitu. Iya, jadi bisa macam-macam tuh karakternya, lo harus tahu dulu karakter lo lebih kemana. Abis itu ya udah, kalau misalnya lo udah tahu karakternya, udah kepilih misalnya, seandainya lo pun udah kepilih, lebih susah sih mempertahankan kalau menurut gue. Gue dari 2008 sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya. Sebenarnya balik lagi, setiap kerjaan, setiap apapun bidangnya, gue rasa paling utama adalah attitude. Attitude. Oke, itu boleh nggak sih di highlight sedikit nih? Kita ngomongin attitude kan. Jadi yang paling utama adalah attitude. Attitude. Nah, kalau kita nanya yang lebih lengkap, attitude yang kayak gimana yang bagus, maksud gue karena kita berhubungan dengan dunia entertainment ya gitu. Kalau emang yang paling penting adalah attitude, ya kayak gimana gitu attitude-nya? Di iklan itu semuanya dari klien. Lo baju yang menentukan klien. Bahkan make up lo pun bagus atau tidaknya itu diskusi antara klien sama director kan gitu. Menurut gue lo jangan pernah protes saat lo di make up, misalnya make up lo nggak suka dengan warna lipstick ya atau apa, lo ikutin aja. Benar, ikutin aja. Even menor karena itu kan semua udah dari klien sama dari director gitu. Mereka sudah tahu sebenarnya iklan ini mau dibikin kemana, maunya kayak apa karakternya dibikinnya gitu kan. Terus yang kedua, di iklan itu nggak kayak lo di sinetron, semua lo serba disediain, lo ada craft, makanan lo enak gitu loh. Tapi kadang-kadang ada aja sih yang kayak misalnya makanan udah seada itu lo masih minta yang lain. Itu kan menghambat produksi juga ya, belum kayak telatnya lo datang telat kayak gitu-gitu sih. Menurutnya yang simpel kelihatannya sih simpel aja, tapi mungkin sebagian produksi melihat itu jadi sesuatu yang aduh kok ribet ya kayak gitu loh. Gitu. Ini Thailand yang ribet nih gitu. Oh ya maksudnya kalau banyak minta udah gitu telat. Karena kan kalau produksi, kalau misalnya iklan lo nggak kayak sinetron yang bisa sampai pagi, jam 12 malam, jam 1 orang udah minta OT. Oke, overtime gitu. Kalau OT tuh nambah lagi duitnya. Jadi kan mungkin mereka juga cost produksi harus nambah juga. Oke, kalau itu terakhir nih dari Mayang, tips untuk anak-anak yang pengen jadi bintang iklan. Pede aja, tentuin karakter lo cocoknya di mana, tanya sama lingkungan sekitar nih, kira-kira kalau misalnya udah nemu agensi atau teman-teman, tanya sama mereka, gue tuh masuknya karakter apa ya, terus udah kayak gitu jangan malu untuk belajar, untuk nanya. Dan yang penting tadi itu, selama lo mau terjun ke dunia apapun, spesialnya iklan di ruang lingkup yang sangat kecil itu, jaga attitude sebaik mungkin. Gitu. Oke, kalau gitu thank you banget Maya. Sama-sama, terima kasih Venda. Udah sharing-sharing kesini. Udah sharing-sharing tentang gimana jadi bintang iklan di sini. Buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube. Terus juga dengan kita di Spotify dan juga di Anchor. Sampai ketemu lagi di Vanda Nanya selanjutnya. Gue Vanda. Gue Agung. Dah, gue Maya. Yeay.